Submateri selanjutnya yaitu titik berat. Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Sebenarnya ada berbagai cara untuk menentukan titik berat di benda tegar. Nah, yang pertama ini yaitu menentukan titik berat di benda berdimensi panjang. Benda berdimensi panjang itu contohnya tuh seperti garis. Misal ada garis seperti ini. Ini titik beratnya tuh tepat di tengah-tengah garis yang membagi kedua garis sama panjang. Jadi misal sininya 4, ya kanannya juga 4. Lalu ketika bendanya itu vertikal, ya sama. Jadi titik beratnya garis itu yaitu di tengahnya ini. Nah, untuk persamaan yang seperti ini, XPM, XPM dan YPM ini pusat massa ya, pusat massa. Atau bisa juga nanti ditulis X0 gitu juga nggak apa-apa, X0, Y0. Nah, untuk yang seperti ini berlaku ketika garis-garis tersebut disusun. Ini bisa berupa garis atau batang. Batang yang luasannya diabaikan dulu kalau ini berarti. Ini berupa garis gitu aja. Nah, misalkan ada garis yang disusun menyerupai huruf T. Jika dilihat dari koordinat kartesius yang mesti kalian udah pernah pelajari dari SMP, kita kan tahu kalau koordinat kartesius itu ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, untuk menentukan titik beratnya, kan ini kita tuh untuk bentuk yang seperti ini kan tidak bisa mengira-ira tengahnya di bagian mana. Nah, untuk itu kita anggap di sini ada dua garis, yaitu garis merah dan garis biru. Anggap saja garis merah itu 1 dan garis biru itu garis 2. Nah, untuk garis merah sendiri, titik beratnya kan berada di tengah-tengah sini. Misal ini 3, misal ini berapa ya? 4 gitu aja ya. Ini 4, lalu ini juga, ini 6, misal begini. Nah, untuk si titik beratnya garis yang pertama, yang merah, yaitu berada pada titik 4, X-nya kan 4, 6. Nah, untuk yang ini garis biru ini kan berarti titik beratnya di bagian tengah garis biru. Nah, otomatis jika segini 6, maka tengahnya sini 3. Nah, berarti dia berada di titik 4,3. Nah, untuk yang 4,6 dia itu berlaku sebagai X1, Y1. Sedangkan untuk yang 4,3 itu berlaku untuk X2, Y2. Nah, lalu dimisalkan saja ini panjangnya ini berapa ya? Ini misal di sini 2. Di sini 2, di sini 6. Nah, berarti kan panjang si garis merah itu kan berarti 6 dikurangi 2, berarti 4. Untuk L1-nya 4. Lalu untuk yang garis biru itu berarti kan dia dari sini kan 0. Dari titik 0 sampai 6, yang mana berarti panjangnya itu 6 cm. Ini anggap aja cm, nggak apa-apa sih. Atau 6 satuan gitu aja, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk mencari XPM dan YPM-nya tinggal dimasukin. X1-nya 4, L1-nya 4, lalu X2-nya berapa tadi? X2-nya ini 4 juga, L2-nya 6. Nah, karena dia cuma ada 2 garis, jadi cuma stop sampai di 2. Lalu L1 plus L2, 4 ditambah 6. Lalu dihitung, nanti ketemu. Dan yang ini juga. Lanjut, nah ini untuk massa ini paling gampang. Jika menentukan titik berat benda berdimensi massa, ini massa dan luasan ya. Massa dan luasan. Nah, untuk kayak gini tuh sama. Jadi misal misalkan di sebuah koordinat kartesian, lalu seperti tadi X1-nya gimana. Nah, bedanya tadi kan menggunakan panjang,
Kalau di sini menggunakan massa. Jadi misal ada titik di sini, dan titik di sini, lalu dihubungkan seperti ini. Ini menceng. Nah, terus ini ada koordinat kartesiannya. Nah, untuk itu maka sama kayak tadi. Jadi titiknya tuh dia di sini. Misal ini 2,7 gitu. Ini 27. Ini misal berapa ya? Misal 5 dan 5 gitu. Jadi sama kayak tadi, bedanya dia menggunakan massa dan massa serta panjang tali ini diabaikan. Jadi ini dianggap tali atau kawat tali gitu. Konsen ke tiga benda ini. Caranya sama. Lalu untuk berdimensi luasan, ini yang tadi hampir mirip dengan yang berdimensi panjang, tapi di sini dia luasan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menentukan titik berat benda berdimensi luasan, yaitu dengan menentukan titik berat masing-masing bangun datar terlebih dahulu. Nah, jika di gambar tersebut, itu terlihat ada 2 bangun datar. Ini bisa diibaratkan bangun datar yang pertama, lalu untuk yang di atas itu bangun datar yang kedua. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, ketika bangun tersebut teratur, maka titik beratnya ada di tengah-tengahnya. Untuk X1 sampai sini, ini X1, lalu Y1-nya sampai sini. Kemudian kita cari titik berat benda kedua. Nah, untuk X2-nya itu sampai di tengah sini, ini. Kemudian untuk Y2-nya juga sampai di sebelah sini. Nah, nanti setelah ketemu X1, Y1, dan X2, Y2, maka langsung masuk ke persamaan yang di sebelah kanan ini. Jadi seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya, sama dimasukkan variabel X1, X2, lalu bedanya di ini bagian pembaginya dan juga pengalinya. Jadi di sini kita memakai luasan area. Jadi area itu sama dengan luasan. Nah, untuk mencari areanya sendiri, ini tuh seperti biasa. Kalau persegi panjang kan panjang kali lebar. Jadi misal ini 6. Lalu misal sini 2. Kemudian sini berapa ya? 8. Lalu ini 10. Untuk luasan benda 1, A1, itu berarti sama dengan berapa? 6 kali 8? Bukan. Jadi luasannya itu kita hitung. Dari 2 ke 6 ada berapa satuan? Ada 4. Nah, lalu dari 0 sampai 8 ada berapa satuan? Ada 8. Jadi ini panjang kali lebar. Sini kali sini aja. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, lalu untuk yang bangun kedua itu sama. A2 sama dengan, ini panjangnya, oh ya ini belum ada ya tadi. Ini anggap saja 10. Jadi panjangnya 10 dikali, dari 8 ke 10 kan ada 2 satuan. Nah, jadinya 10 kali 2 sama dengan 20. Lalu A1 dan A2-nya bisa disubstitusikan ke persamaan yang ada di sebelah sini. Dan nanti ketemu XPM dan YPM-nya. Nah, ini contoh soalnya. Langsung ke contoh soal saja. Di sini kita disuruh untuk menentukan titik berat benda yang berbentuk pelat pada gambar di samping. Nah, di sini tuh bendanya kan berbentuk luasan, benda luasan. Nih, anggap saja ini benda 1, lalu yang ini benda 2. Lalu hal selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mencari nilai variabel X titik beratnya, XPM. Nah, kita cari satu persatu. Untuk benda 1, itu seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa ketika benda bentuknya beraturan, maka titik beratnya berada di tengah-tengah benda tersebut. Nah, untuk X-nya kita lihat, di sini kan dari 0 sampai 4.
berarti nilai tengahnya itu 2. Makanya X titik berat benda 1 itu 2. Lalu untuk Y-nya, ini sekalian saja. Ini kan dari 0 sampai 6. Tengah-tengahnya berarti 3. Gitu. Lalu untuk yang benda 2 ini juga sama. Tapi menghitungnya itu bukan dari 0. Menghitungnya dari 4 sini. Jadi 4 sampai dengan 10 itu untuk titik beratnya tengahnya itu kan di angka 7. Jadinya untuk variabel X-nya itu dia 7. Lalu untuk Y-nya dari 0 sampai 2, tengah-tengahnya kan 1. Nah, ini 1. Lalu masuk ke persamaan yang tadi. Jadi ini persamaan benda 1, ini benda 2. Kalau bendanya ada 5 ya nanti ada X3, X4, X5 gitu. Nah, untuk A1 ini luasan benda 1. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya 4 kan? 4 nih ada di sini. Ini lebarnya 4. Panjangnya itu 6. Panjangnya 6, lebarnya 4. Kalau untuk benda 2, panjangnya bukan dari 0 sampai 10, tapi panjangnya dari 4 sampai 10. 4 sampai 10 kan ada 6 satuan. Dihitung aja. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4-nya enggak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya ada 6 satuan. Atau cara gampangnya 10 dikurangin 4 gitu. Ini udah ketemu 6. Lalu untuk Y-nya, dia tingginya 2. Kalau untuk yang di ini luasan, ini seperti biasa ya. Jadi menghitung luas persegi panjang. A ini singkatan dari area. Area itu artinya luasan. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan saja. Ini X1-nya 2 tadi. Lalu X2-nya 7. Ini luasannya, ini luasan dihitung ketemu 3,67 cm. Untuk di sini satuannya cm ya, makanya ini pakai cm. Lanjut ke yang variabel Y. Sama dengan variabel X, cuma bedanya di sini yang dimasukkan itu Y-nya yang disubstitusikan. Jadi tadi kan 2 dan 7. Di sini kita pakai Y-nya 3 dan 1. Jadi kalau X, ya X yang dimasukkan. Kalau buat nyari Y, ya Y-nya yang dimasukkan. Untuk ini tetap sama, luasan benda. Lalu dihitung dan ketemu 2,33. Lalu titik berat benda tersebut itu X, Y, jadinya 3,67 kali 2,33. Jadi 3,67 itu sekitaran di sini dikali 2,33. Jadi titik berat bendanya itu sekitar di sini. Titik berat benda. Selanjutnya yaitu benda berdimensi ruang atau volume. Nah, untuk yang berdimensi ruang atau volume ini berlaku jika bendanya pecah. Jika bendanya berongga, dia masuk ke yang luas permukaan. Kalau berongga kan dalamnya kosong, jadi tidak bervolume. Nah, untuk yang seperti ini ada sumbu kartesiusnya tuh ada 3, yaitu X, Y, Z. Tapi biasanya kalau di soal-soal itu cukup X dan Y saja, jadi Z-nya bisa diabaikan dulu. Nah, ini sama seperti yang berdimensi panjang dan luas, bedanya di bagian penyebutnya. Untuk ini dia itu menggunakan volume. Jadi kan seperti namanya, benda berdimensi ruang. Jadi untuk pembaginya itu berupa volume dari bendanya. Misalnya ada 2 benda 1 dan benda 2 ya tetap sama. Jadi untuk bendanya, benda 1 itu nanti volumenya berapa, lalu benda 2 itu volumenya berapa. Lalu untuk X dan Y-nya kan sudah diketahui di awal, bahwa jika bendanya itu berbentuknya beraturan, maka si titik beratnya itu tepat di tengah-tengah benda tersebut, begitu. Nah, ini ada contoh soalnya, bisa dilihat. Ini ada, kalau dilihat kan, ini ada 2 benda ya. Yang pertama tabung, lalu yang kedua itu kerucut. Nah, kita lihat dulu dari bendanya. Dia diameter alas tabungnya 5 cm. Ini diameter atau jari-jari. Nah, untuk yang tingginya, tinggi tabung itu 10 cm,
Lalu untuk tinggi kerucut itu 6 cm. Nah, jika ingin menghitung titik berat si tabung kan di tengah-tengah sini. Nah, ini 5 cm itu jari-jarinya ya, bukan diameter. Ini jari-jari. Nah, untuk titik berat si tabung dulu, dia kan berada di tengah-tengah tabung. Nah, titik beratnya itu untuk bagian X-nya, kita ibaratkan saja untuk mempermudah. Ini 0, jadi titik di tengah-tengah itu diibaratkan 0 di sini. Jadi kalian nggak bingung. Jadi ini ibaratnya sumbu Y-nya. Sumbu Y terus ke sana lanjut jadi sumbu X. Jadi ini X0-nya tabung itu 0, lalu X0-nya si kerucut itu juga 0. Nah, ini yang diketahui tadi ya, jari-jarinya 5, tinggi tabungnya 10, lalu tinggi kerucutnya 6, yang dicari Y0. Kenapa Y0? Kita lihat. Ini tentukan titik berat pada sumbu Y sistem. Nah, ketika misal nggak ada kata-kata sumbu Y sistem ya, cuma ada kata-kata diukur dari alas silinder atau terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, maka yang dihitung yaitu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka yang dihitung itu X. Gitu. Kalau nggak ada keterangan kedua-keduanya ini, berarti tetap dihitung X dan Y-nya. Nah, ini untuk perhitungannya. Titik berat dari tabung pada variabel Y-nya itu setengah T1. Ini dapat dari mana? Ini ada untuk beberapa bangun khusus itu ada keistimewaannya, jadi kayak ada persamaan-persamaannya sendiri, nanti dilihat habis ini. Ini untuk yang kerucut juga, yaitu kerucut itu 1/4 T2, 1/4 tingginya. Jadi ini untuk titik berat kerucut itu di 1/4 tingginya. Nah, kenapa ini ditambah 10? Karena tadi tinggi tabung kan 10 tinggi totalnya. Dan kita melihat dari koordinat, bukan dari panjangnya saja. Ini koordinatnya kan tadi dianggap 0 sampai ini kan 10 tambah 6, berarti sini 16 gitu. Makanya ditambah 10. Udah kan yang itu? Belum. Nah, setelah itu dihitung ketemulah Y1 dan Y2. Lalu apakah ini udah titik berat? Belum, ini baru titik berat satu persatu. Kalau titik berat keseluruhan bendanya tadi, berarti dijumlahkan. Sebenarnya nggak harus dijumlah, bisa aja dikurang. Nanti bisa baca-baca atau lihat YouTube untuk materi yang lain. Kalau ya udah di sini aja lah. Kalau dikurang tuh misal seperti ini. Nah, ini kan berarti anggap aja ini tabung ya. Ini tabung, lalu ini ada setengah lingkaran, ini bolong, sini tuh bolong. Ketika ini bolong kan kalian itu kalau bagi jadi 2 kan gini kan. Benda 1, benda 2. Nah, kalau ini benda 1 terus benda 2-nya kayak gini kan susah nyari titik berat benda 2. Bisa dengan benda 1 yang berupa tabung, lalu dikurangin benda tabung. Lalu dikurangin si benda 2-nya ini yang berupa setengah bola. Gitu. Lanjut ke sini. Nah, ini tadi udah ketemu kan Y1 dan Y2-nya, lalu nyari volume. Volume tabung PR kuadrat kali T. Ini udah tau lah dari SMP udah hafal mesti. Ini tinggal dimasukin angka-angkanya, lalu yang kerucut juga sepertiga PR kuadrat T. Nah, T kerucut ini T2 ini T kerucut ya. Kalau yang di sini tadi kan karena dia koordinat, jadi ditambah 10. Kalau ini tetap biasa. Ya volumenya si dia gitu. Lalu masuk ke persamaan dan ketemulah titik koordinat terhadap sumbu X-nya 6,08. Ya, ini benda dengan bentuk khusus. Ini udah dijelaskan tadi kalau kalau yang berupa batang atau garis itu di tengahnya sini. Lalu ini kalau bentuknya tuh berupa busur lingkaran. Lalu untuk yang ini berupa setengah lingkaran. Nanti bisa dilihat sendiri. Ini udah ketetapan ya, jadi nggak boleh diubah-ubah. Lalu ini untuk yang persegi dengan panjang dan lebar seperti ini. Yang lain, nah ini yang tadi yang
pakai sepertiga T. Belum ya. Ini nanti ada di soal sepertinya, sepertiga T. Lalu ini untuk yang lingkaran. Dan ini bola. Ini kan kulit benda. Berarti dia termasuknya yang berongga karena dia kulit benda. Kalau yang ini benda pejal. Nah, dia yang berisi. Bedanya itu. Coba kita lihat satu contohnya. Ini seperempat T kan, yang kerucut. Lalu yang kulit benda itu sepertiga T. Bedanya di situ. Nah, ini ada contoh soal bisa dikerjakan lalu dikumpul di Google Classroom. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.